Bagi golongan orang tertentu melihat bahwa ada Tuhan menghukum orang di neraka itu tidak bisa diterima karena Tuhan penuh kasih, dan bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu menghukum orang di neraka? Kok bisa? Berarti dia tidak baik, dia jahat. Dia mencipta manusia untuk dihukum masuk ke Perhatikan baik-baik. Kesalahan berpikirnya di mana? Kalau saudara tanya respon saya, maka respon saya ada pada kesalahan definisi tentang hukuman Tuhan dan dosa. Orang dihukum karena apa? Orang dihukum karena apa? Tidak terima Yesus? Salah. Manusia dihukum karena dosa. Apa itu dosa? Kita akan sama-sama mendasarkan perenungan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, seorang aktor kawakan namanya Robert De Niro. Dia mengatakan begini, the saddest thing in life is wasted talent. Hal yang paling menyedihkan di dunia ini adalah ketika ada seorang atau talenta yang baik, yang bagus tetapi tersia-siakan. Robert De Niro adalah seorang aktor, ya, layar lebar, seorang yang punya nama, dan tentu dia ngomong ini pada konteks di mana di Hollywood itu banyak talenta-talenta, ya, aktor, aktris yang bagus-bagus. Tetapi kita tahu sama-sama bahwa aktor atau aktris tersebut mereka berada di tengah-tengah pergaulan lingkungan keartisan. Kalau sudah pernah dengar Beverly Hills, Hollywood dan things, sudah tentu tahu bahwa begitu banyak artis yang bagus-bagus, tetapi begitu banyak di antara mereka juga yang menyia-nyiakan kehidupannya. Saudara mendengar ilustrasi ini di awal, lalu mungkin saudara berkata, well, gue bukan artis, gue orang biasa aja, gue cuman seorang yang biasa-biasa aja, so what then? Saudara, saya ingin mengatakan bahwa bukan cuman artis, bukan cuman influencer yang mungkin kita bisa bilang sebagian, tidak semua, sebagian dari antara mereka menyia-nyiakan hidup. Tapi bisa jadi kita orang Kristen pun menyia-nyiakan hidup kita. Bisa jadi kita orang Kristen pun yang disebut Kristen menyia-nyiakan hidup kita. Saya teringat sebuah artikel tersebut judulnya adalah 7 Ways Christians Waste Their Life. Bagaimana orang-orang Kristen itu menyia-nyiakan hidup mereka. Dan salah satu ide utama artikel ini mengatakan bahwa banyak sekali orang Kristen yang cuman menganggap diri mereka Kristen, beragama Kristen, pergi ke gereja mungkin, tetapi hidup mereka tidak ada bedanya dengan dunia. Wah, Pak, kok ngomong di awal khotbah begini udah berat-berat amat, udah modelnya menuding? Tidak, saya tidak bermaksud untuk kemudian berat di awal, tapi saya jadi mikir nih saudara-saudara. Saudara tahu nggak, kita seringkali berpikir bahwa yang namanya dosa itu adalah ketika kita mungkin bunuh orang. Kita seringkali berpikir yang namanya dosa itu kalau kita korupsi. Kita berpikir dosa itu adalah kalau kita melakukan hal-hal yang seperti yang mengerikan, kriminalitas dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa dosa itu bukan cuma bicara soal tindakan kriminalitas. Dosa itu berbicara tentang bagaimana kita kehilangan tujuannya Tuhan. Saudara, di depan ini adalah gambar ilustrasi penciptaan Adam. Michelangelo, artis yang menggambar ini, dia menggambarkan Adam yang duduk di bumi, kalau saudara perhatikan gambar tersebut. Dia menggambarkan Adam yang duduk di bumi, lalu kemudian saudara perhatikan tangannya tertuju kepada, tangannya siapa itu? Itu tangannya Tuhan. Jadi maksudnya adalah Adam itu tangannya tertuju kepada Tuhan, menunjukkan bagaimana Adam betul-betul sadar, pertama, dia adalah gambar dan rupa Allah. Yang kedua, Adam sadar betul bahwa hidupnya tertuju kepada penciptanya. Atau hidupnya itu dia arahkan kepada penciptanya. Jadi Adam diciptakan untuk melakukan agenda Tuhan. Adam diciptakan untuk
Tuhan itu tujuan penciptaan. Dan dosa, perhatikan ini, memutarbalikan tujuan tersebut. Dari Adam yang tertuju kepada Tuhan, Adam kali ini atau Adam masa kini adalah Adam-Adam yang hidup di dalam dosa. Saudara melihat Adam yang jatuh dalam dosa digambarkan dalam ilustrasi tersebut adalah Adam yang bukan lagi tangannya tertuju kepada Tuhan, tapi Adam yang pegang remote TV. Betul? Adam yang tidak lagi fokus pada Tuhan, tetapi Adam yang hidupnya fokus pada kesenangannya sendiri. Adam yang hidup hanya sekadar untuk dirinya sendiri. Kalau hari ini saudara-saudara mungkin kita tidak pegang remote TV. Tapi mungkin hari ini kita sedang pegang yang lain saudara-saudara. Pegang Mobile Legends mungkin. Pegang game kita, mungkin pegang phone kita. Atau pegang apapun yang hari ini sedang kita utamakan. Saudara-saudara saya jadi berpikir. Apa sih yang mau saya khotbahkan di depan orang Kristen? Karena menurut saya orang Kristen kadang-kadang kalau kita mau berkhotbah di depan orang bukan Kristen itu lebih mudah. Tapi lebih sulit berkhotbah di depan orang Kristen karena kita orang Kristen rata-rata udah tahu. Rata-rata kebanyakan dari kita merasa bahwa kita sudah tahu tentang apa itu Injil, keselamatan dan sebagainya. Dan salah satu mungkin yang membuat kita menjadi kehilangan makna atau kehilangan panggilan kita adalah mohon maaf. Bisa jadi kita merasa bahwa kita telah selamat. Loh Pak, bukankah itu yang paling utama yang harusnya diberitakan di firman, di mimbar? Sepakat. Saya tidak menyangkali bahwa ketika Injil itu datang lalu kemudian menyelamatkan kita, saya tidak menyangkalinya. Kalau saudara sekarang merasa bahwa saudara telah mendapatkan jaminan keselamatan dalam Kristus Yesus, puji Tuhan, saya tidak menyangkali. Tapi izinkan saya ngomong begini sama saudara. Kesalahan kita adalah kita merasa bahwa kalau saya sudah selamat, that's all. Kita merasa bahwa kita sudah selamat, sudah selesai, tutup buku. Kewajiban kita sudah selesai karena kita sudah yakin kita masuk surga. It's totally wrong. Itu kesalahan besar. Berapa waktu yang lalu jemaat kemudian mengatakan, Pak, saya akhirnya berhasil bahwa saudara saya dibaptis di gereja. Puji Tuhan. Saudara-saudara itu baik gak? Baik gak? Baik. Tapi saudara-saudara kita lupa bahwa sebenarnya keselamatan, baptisan whatsoever apapun itu bukan finish dari perjalanan kewajiban kekristenan kita. Baptisan atau telah selamat mendapatkan keselamatan itu cuman awal dari pertandingan iman kita. Amin. Katakan awal dari pertandingan iman. Kita itu sebenarnya kadang-kadang lupa bahwa sebenarnya mengawali pertandingan itu berarti kita harus menjalani sebuah pertandingan yang panjang di depan. Perjalanan kekristenan bukan sampai pada titik kita yakin masuk surga. Perjalanan kekristenan bukan sampai pada titik di mana mohon maaf nih. Ada KKR lalu kita maju, lalu kita menangis, berlutut di depan Tuhan di mimbar. Menangis-nangis menyerahkan diri pada Tuhan. Sorry to say, itu baru awal. Itu bukan akhir. Pertobatan itu awal. Karena perjalanan panjang kita, itu haruslah perjalanan yang kita jalani. Dan mohon maaf, banyak orang Kristen melupakan, melalaikan perjalanan itu. Kadang-kadang kita menganggap remeh dan enteng perjalanan itu. Padahal Tuhan memanggil kita untuk menghidupinya. Oke, izinkan saya untuk sedikit membahas tentang tulisan Petrus tadi yang kita baca. Kalau saudara baca di dalam 1 Petrus ayat yang pertama tadi, saudara akan menemukan bahwa Petrus ini atau surat Petrus ini ditulis di dalam sebuah konteks argumentasinya. Kalau kita lihat di ayat 9 sampai ayat 10 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu saya perhatikan bahwa Petrus itu dengan clear mengatakan kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa itu? Jadi dengan kata lain Petrus bilang jemaat kamu sudah selamat. Sama kayak kita nih. Saya sangat yakin bahwa kita mimbar di tempat ini dengan clear and sound. Terus mengatakan kita diselamatkan oleh karena iman and so on and so on. Tapi saya ingin mengajak saudara perhatikan apa yang jadi konteksnya. Saudara, perkataan Petrus kepada jemaat
yang dia maksud dalam surat 1 Petrus itu adalah perkataan yang dia arahkan kepada jemaat yang tinggal atau berada di daerah Pontus dan Bitinia. Kalau saudara asing dengan daerah ini, saudara bisa lihat peta di depan. Jadi Pontus dan Bitinia itu adalah daerah, kalau saudara familiar dengan Galatia, nah itu. Jadi daerah Galatia itu bagian atasnya tuh ada daerah namanya Pontus dan Bitinia. Saudara-saudara, wilayah ini atau daerah Pontus dan Bitinia ini adalah daerah yang mayoritas bukan orang Yahudi tetapi orang-orang Greek. Dan rupanya di antara orang tersebut ada yang namanya orang-orang Kristen yang merantau ke sana atau berdiaspora di sana. Dan masalahnya adalah mereka mengalami persekusi. Oke, sabar. Jangan saudara pikir persekusi ini adalah karena mereka dibunuh, disiksa. Belum saudara-saudara. Karena periode ini belum periode benar-benar persekusi yang gila-gilaan. Tapi untuk memberikan sebuah gambaran kepada saudara, apa yang terjadi dengan mereka hari itu, maka kita akan menemukan gambarannya pada sebuah penemuan arkeologi, yaitu naskah surat antara gubernur Pontus Bitinia namanya Pliny the Younger dengan kaisar Roma hari itu namanya Trajan. Jadi Pliny ini menuliskan surat kepada Trajan menanyakan, jadi ini dokumen historik ya, dokumen arkeologi. Pliny ini menanyakan kepada Trajan mengenai bagaimana seharusnya menangani orang Kristen. Jadi sebagai gambarannya begini, apa yang terjadi dengan orang Kristen hari itu? Orang Kristen di daerah Bitinia dan Pontus adalah orang-orang Kristen yang didiskriminasi. Mereka itu boleh tidak dianggap karena mereka Kristen. Mereka itu boleh dipinggirkan karena mereka Kristen. Jadi satu kali kepada Pliny itu dihadapkan kasus-kasus penangkapan. Lalu kemudian orang tanya Pliny sebagai gubernur di sana, bagaimana keputusan Anda? Yang bikin dia bingung adalah ada orang yang nangkap orang Kristen hanya karena dia Kristen. Saya bisa bayangin? Ada orang yang nangkap, mendakwa seseorang karena dia Kristen. Pliny tanya dong, loh kenapa kamu tangkap dia? Emangnya dia ada bikin masalah buat kamu? Enggak. Dia ada bikin celaka enggak sama kamu? Enggak. Dia merugikan kamu enggak? Enggak. Dia lagi ngomong sesuatu yang menjelek-jelekan kamu di depan umum? Tidak. Loh kenapa kamu tangkap dia? Karena dia Kristen. Pliny-nya bingung saudara-saudara. Jadi Pliny tulis surat kepada Trajan. Pliny bilang begini, ini orang-orang Pontus dan Bitinia, mereka itu bikin perkara gara-gara terdakwanya orang Kristen. Bikin salah juga tidak, ngomong salah juga tidak, melakukan kriminalitas juga tidak. Jadi dia ditangkap gara-gara Kristen. Lalu Pliny bilang begini sama Trajan, kasih aku saran dong, harusnya aku memberikan keputusan apa? Saudara tahu Kaisar Trajan ngomongnya apa? Ikut aja maunya mereka. Saudara-saudara, dokumen sejarah itu tercatat. Di sini kita menemukan bagaimana orang Kristen hari itu bisa diperlakukan semena-mena. Hanya karena mereka Kristen, mereka bisa dipersekusi. Saudara, saya tidak merasa bahwa hari ini kita merasakannya. Mungkin ada sedikit-sedikit lah percikan-percikan sedikit saudara merasa iya ya karena kita minoritas sih, Tapi pada umumnya kita hampir tidak merasakan ketegangan-ketegangan itu. Tapi pada waktu itu di Pontus dan di Bitinia, Petrus menyadari perasaan yang dirasakan oleh para jemaat waktu itu. Makanya Petrus kemudian mengatakan, kamu telah menerima keselamatan jiwamu. Kenapa? Karena Petrus bilang begini, di ayat yang ke-8, kita sama-sama baca ayat ini saudara-saudara. 1, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak. Jadi Petrus melihat sebuah bukti iman. Oke, perhatikan ya. Petrus melihat sebuah bukti iman bahwa jemaat tetap beriman kepada Yesus Kristus meskipun mereka tidak melihat Yesus. Meskipun mereka tidak melihat Yesus, mereka tidak melihat sebagaimana Petrus melihat Yesus secara saksi mata.
Jemaat di Pontus dan Bitinia ini tidak melihat Yesus dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka percaya akan pemberitaan Petrus dan para rasul. Dan mereka tetap menyebut diri mereka Kristen. Meskipun mereka bisa ditangkap, dianiaya atau dipersekusi. Belum sampai gimana banget. Tapi diperlakukan tidak adil gara-gara mereka Kristen. Saudara, hari ini kita merasakan iman yang sama seperti jemaat Pontus Bitinia. Amin. Ada yang di sini pernah lihat Yesus? Ada? Ada yang doa lihat Yesus ngomong sama dia? Tidak kan? Kita hari ini mewarisi iman yang sama. Mewarisi pengakuan iman yang sama kepada Yesus Kristus. Meskipun engkau tidak melihat. Tapi engkau percaya. Ada lagunya tuh. Meski ku tak dapat bener gak ya? Sudah gak penting. Oke, lanjut. Tapi bagi Petrus, kamu mendapatkan keselamatan kenapa? Karena Petrus mampu melihat bahwa kamu bisa tetap bertahan dengan iman Kristen meskipun kamu dianiaya. Jadi keselamatan itu, perhatikan ini baik-baik. Keselamatan itu tidak berarti apa-apa kalau kita tuh cuma yakin masuk surga. Keselamatan itu tidak berarti apa-apa kalau kita cuma cerita, oh saya yakin masuk surga. Mohon maaf. Saya bukan bilang itu salah. Tapi yang penting adalah bukan soal keyakinan diselamatkan. Tapi yang penting apakah keselamatan itu terlihat buahnya atau tidak. Bagi jemaat Pontus dan Bitinia, terlihat buahnya. Yaitu ketika mereka tetap bertahan meskipun mereka mengalami ketidaknyamanan. Didiskriminasi karena iman mereka. Ada yang tahu buah ini? Manggis. Dulu saya ingat saya waktu masih kecil dibodohin sama akong saya. Kami waktu itu beli manggis 1 keranjang, 1 baskom. Lalu dia ambil 1 manggis lalu dia bilang, Andri sini. Kong bilang kau. Terus dia bilang, kau tebak isinya berapa? Saya bilang, 6. 5 kata dia. Bagaimana Kong tahu? Buka. Saya buka, saya lihat. Betul. Isinya 5. Tadi saya bilang berapa? 6 apa 5? 6 ya. Bukan, akong saya ngomong berapa tadi? 5. Betul, isinya 5. Begitu kan ya. Saya kaget dong. Kenapa bisa begitu? Coba kau ambil 1 lagi. Saya ambil 1. Dia bilang, tebak isinya berapa? Saya bilang 5. Dia bilang 6. Buka. Betul 6. Itulah momen pertama kali saya rasa akong saya orang sakti. Saya kagum sama dia. Gila bisa tebak isi buah manggis. Sakti banget akong gua. Ternyata bukannya akong saya sakti, sayanya aja yang bodoh. Kurang pengalaman, ya kan? Saudara-saudara, buah manggis kita tahu isinya dari apanya? Bunganya, ya. Kita tahu isinya dari bawahnya. Sama. Keselamatan itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada buahnya. Amin. Keselamatan itu tidak akan ada artinya kalau kita cuma sekadar jadi orang Kristen yang berpikir, oh saya sudah selamat, ya sudah saya ke gereja, lalu saya pulang, saya jalani hidup saya tanpa jelas mau kemana atau bagaimana. Saya datang lagi ke gereja, tidak ada artinya karena apa? Karena ya sudah. Tetapi keselamatan itu harus punya buah. Dan that's why kenapa di dalam Petrus, dalam bagian ini Petrus mengingatkan kepada jemaat bahwa ada buah yang harus kamu hidupi. Bukan hanya kamu bertahan dalam penderitaan atau persekusi. Tetapi ada buah yang kamu harus tunjukkan. Apa itu? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kata Petrus. Jangan kamu ikuti hawa nafsu kamu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saudara-saudara, kata jangan turuti hawa nafsu. Ini menjadi sesuatu yang menarik perhatian saya. Izinkan saya sedikit mengeksplor hal ini. Saudara tentu tahu belakangan ini lagi rame. Belakangan ini lagi rame dengan istilah progressive Christianity atau Kristen progresif. Saya tidak akan bahas orangnya, saya tidak akan bahas apanya, tapi salah satu poin dari Kristen progresif yang bagi saya menghargai orang-orang yang mencoba berpikir progresif. Karena saya pun berusaha progresif. Tadi waktu salaman di KU1 selesai salaman.
Kristen progresif ya Pak. Tetap berpikir progresif ya Pak. Saya bilang amin, saya tetap berpikir progresif, tapi saya bukan Kristen progresif. Bedanya apa sih? Begini, saya tidak bisa bahas semuanya, tapi salah satu yang menjadi poin utama dari pemikiran Kristen progresif adalah, mana mungkin sih Tuhan menghukum manusia di neraka? Jadi mereka tidak bisa terima kalau Tuhan yang penuh kasih menghukum manusia di neraka. Saudara, bagi golongan orang tertentu melihat bahwa ada Tuhan menghukum orang di neraka itu tidak bisa diterima karena Tuhan penuh kasih, dan bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu menghukum orang di neraka. Oke, saya tidak ingin saudara langsung antipati, tapi mari kita mencoba mengerti dari pemikiran mereka. Masuk akal nggak pemikiran mereka? Kedengaran masuk akal nggak? Iya. Bagaimana mungkin Tuhan yang penuh kasih, baik itu menghukum orang di neraka? Kok bisa? Berarti dia tidak baik, dia jahat. Dia mencipta manusia untuk dihukum masuk ke neraka. Perhatikan baik-baik. Kesalahan berpikirnya di mana? Kalau saudara tanya respon saya, maka respon saya ada pada kesalahan definisi tentang hukuman Tuhan dan dosa. Perhatikan, saya tidak bahas semua, tapi salah satu aspek saja saya angkat. Menurut saudara penghukuman Tuhan itu apa? Amin, mari kita berdoa. Menurut saudara penghukuman Tuhan itu apa? Kalau saudara buka di dalam kitab Roma, perhatikan ini. Kalau saudara buka di kitab Roma, saudara akan menemukan bagaimana Paulus menuliskan tentang murka Tuhan atas dosa manusia. Apa sih murka Tuhan atas dosa manusia? Di ayat 18, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan, perhatikan kata itu, murka Allah telah nyata. Tapi kalau saudara baca di dalam pasal yang ke-1, ayat 18 dan seterusnya, murka Allah telah nyata diwujudkan dalam bentuk apa? Apakah Tuhan masukin manusia ke dalam tungku berapi? Saya bukan sedang menyangkal neraka ya. Tidak, saya tidak sedang sangkal itu. Tapi saudara paham gak esensi penghukuman Tuhan itu apa? Kalau saudara lihat ayat 26, kita baca sama-sama. 1, 3. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Jadi murka Allah ditunjukkan dengan cara Allah menyerahkan manusia ke dalam hawa nafsunya. Siapa di sini sudah pernah jadi orang tua? Sudah punya anak? Kalau saudara punya anak, saudara tahu apa itu sayangnya saudara kepada anak saudara. Betul nggak? Sayangnya saudara kepada anak saudara itu seperti begini. Anak saudara mengecewakan, nakal, dibilangin kepala batu, masih ngeyel. Tapi saudara sayang dia bukan karena perbuatan dia. Setuju? Saudara sayang dia karena saudara memutuskan untuk mengasihi dia. Betul nggak saudara-saudara? Tapi saudara tahu ada masanya anak saudara tuh betul-betul kepala batu. Tapi ketika dia datang minta ampun saudara, aduh iya aku ampuni kamu anakku. Betul nggak? Tapi bagaimana jika, perhatikan ini. Kalau anak saudara memutuskan untuk tidak mau menerima saudara sebagai orang tua dan dia tidak mau hidup sebagai anak saudara. Apa yang saudara lakukan? Atau gini, saya tanya yang paling gampang deh. Menurut saudara murka saudara sebagai orang tua itu paling fatal di mana? Saya akan rotan dia sampai pantatnya berubah warna dari merah jadi biru, Pak. Begitu? Tidak, itu bukan murka saudara yang paling parah. Murka saudara yang paling parah sebagai orang tua adalah ketika saudara tidak mau peduli lagi dengan anak saudara. Setuju? Setuju nggak? Ketika saudara tidak mau peduli dan saudara ngomong begini dalam bahasa Yunani, sakarepmu. Gitu. Betul nggak saudara-saudara? Artinya begini saudara-saudara, anak saudara tidak mau menerima kebenaran, anak saudara tidak mau dididik, anak saudara menolak ketika saudara katakan, nak gak boleh begitu. Tapi dia menolak dan dia tidak mau tahu. Maka penghukuman paling parah buat anak itu adalah
biarin aja. Saudara angkat tangan dan sudah, urus saja. Pergi kamu. Betul nggak saudara-saudara? Orang dihukum karena apa? Orang dihukum karena apa? Tidak terima Yesus? Salah. Manusia dihukum karena dosa. Apa itu dosa? Dosa bukan bicara bikin kriminalitas. Dosa itu adalah penolakan terhadap kebenaran Allah. Setuju? Dan kalau ada orang yang menolak kebenarannya, menolak untuk menerima dia, apakah tidak adil? Dan apakah tidak fair kalau Tuhan membiarkan dia untuk hidup dalam hawa nafsunya? Saudara setuju gak sama saya? Jadi manusia itu dihukum karena apa? Karena dia menghidupi hawa nafsunya dan Tuhan membiarkan. Dan itulah penghukuman. Atau gini deh, saya minta waktu sedikit. Kita berpikir secara filosofis. Apa itu kasih? Apa itu kasih? Kalau saudara mengasihi orang yang pasti mengasihi saudara, apakah itu kasih? Kasih yang sejati itu adalah kasih yang tidak akan memaksa orang lain untuk mengasihi dia. Setuju? Makanya Yesus mengatakan, apa artinya kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Betul? Karena semua orang melakukannya. Kasih yang terbaik adalah ketika, perhatikan, Tuhan menciptakan manusia dengan pilihan bebas. Tuhan menciptakan manusia dengan pilihan bebas untuk meresponi kasih Tuhan atau tidak meresponinya. Setuju? Dan that's why ada manusia yang memilih meresponi kasih Tuhan. Ada manusia yang memilih untuk tidak mau kasihnya Tuhan. Dan kalau Tuhan memaksa semua orang mesti masuk surga, maka dia bukan Tuhan yang kasih. Setuju? Karena dia otoriter. Tapi dia penuh kasih, dia tidak akan paksa semua orang untuk menerima kasihnya dia. Amin. Jadi bagi orang yang tidak mau menerima, maka Tuhan biarkan. Makanya Roma mengatakan, murka Allah telah nyata. Karena dia tahu betul bahwa kasih yang terbaik, kebaikan Tuhan itu adalah ketika kita bersama-sama dengan dia. Bagi seorang anak tidak ada tempat paling aman selain sama orang tuanya. Setuju? Tapi ketika anak itu berkeras hati, tidak mau menerima kasih Tuhan, maka Tuhan pada titik murkanya membiarkan dia pergi. Makanya saudara ingat perumpamaan anak yang hilang. Bapak itu tidak memaksa anak itu untuk tinggal. Tapi dia berikan ruang. Ya sudah, kalau kamu mau pergi. Jadi salahnya bukan di Tuhan. Tapi salahnya itu di kita. That's why kenapa saya tidak setuju dengan Kristen progresif. Karena murka Allah itu selalu berkaitan dengan pilihan manusia untuk memberontak terhadap dia. Makanya saudara paham betul kenapa Yesus waktu tersalib dia mengatakan Eli, Eli lama sabachthani. Karena dosa pada esensinya memisahkan kita dari Tuhan. Dosa pada esensinya membuat kita betul-betul melupakan dia, menolak kebenarannya dan hidup untuk diri kita sendiri. Makanya ketika Yesus menanggung dosa kita di kayu salib, dia berkata Eli, Eli lama sabachthani. Karena dia menanggung dosa kita yang cuman mau peduli dengan diri kita. Keterpisahan dari Bapa itu hukuman yang paling parah. Yang tidak bisa dipahami oleh orang sembarang orang. Makanya begini saudara-saudara, perhatikan. Kita patut cemas. Kita patut cemas hati. Kalau hari ini kita masih suka menuruti hawa nafsu kita. Karena menurut Paulus, itu berarti murka Allah sedang terjadi. Yaitu ketika Tuhan membiarkan engkau terus-menerus menghidupi dosamu. Ketika Tuhan bicara mengingatkan kita untuk come bertobat, kita abaikan. Ketika Tuhan bilang melalui mimbar ini untuk dengan lembut, mari datang pada Tuhan. Kita mengeraskan hati. Dari cara paling lembut sampai cara paling keras Tuhan bicara. Untuk ingatin kita untuk come back to me. Tapi kita tetap kerasin hati kita. Dan sekarang kalau ada di antara kita yang betul-betul udah mati rasa. Kita masih menghidupi hawa nafsu kita. Maka Anda perlu cemas. Karena bisa jadi murka Tuhan sedang terjadi atasmu hari ini. Jangan sampai ini
tanda bahwa murka Tuhan sedang berlaku atas kita. Tapi syukur kepada Tuhan kalau hari ini hati kita masih terbuka oleh firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan kalau hari ini saudara masih membuka hati kepada Tuhan untuk Tuhan bicara. Dan firman Tuhan as simple as, kalau kamu telah mendapatkan kasih karunia Tuhan, hidupilah kasih karunia itu. Hidupilah hidupmu dengan kudus, karena Tuhan adalah kudus. Esensi dari keselamatan, kalau tadi kematian, penghukuman adalah dibuang atau terbuang dari hadapan Tuhan. Maka esensi dari keselamatan adalah kembali kepada Tuhan, menjadi umat Tuhan. Esensi keselamatan adalah kita kembali menjadi umat kepunyaan Allah yang kudus. Kuduslah kamu, kata Tuhan, sebab aku kudus. Kenapa? Saudara, ada satu kata yang menggambarkan gereja, yaitu eklesia. Eklesia dalam bahasa Yunani itu artinya umat yang dipanggil dari gelap menjadi terang. Umat kawanan domba Allah. Jadi kita dipanggil dari dunia yang gelap, kita dipanggil untuk jadi terang. Sehingga kita hidup harus menunjukkan terangnya Tuhan. Kita beda dari dunia. Kita tidak sama seperti dunia. Soalnya di depan ini gambar apa? Langsung lihat ikan asinnya Bu ya. Karena kalau dicampur sama nasi goreng sama pete, aduh dunia tuh dah. Ada ikan asin sebelah kiri, ada ikan hidup di sebelah kanan. Apa bedanya ikan asin sama ikan hidup? Apa? Apa bedanya? Yang satu enak, yang satu amis. Gampang kok saudara-saudara, nggak usah ribet. Yang satu mati, yang satu hidup. Betul nggak? Betul nggak saudara-saudara? Ikan asin sudah mati, ikan hidup masih hidup. Tapi coba saudara perhatikan, ikan hidup tersebut, ikan asin rasanya asin. Tapi ikan hidup tersebut, asin nggak rasanya? Enggak. Padahal dia hidup di tengah-tengah air asin. Lingkungannya asin. Tapi saudara lihat, dagingnya asin nggak? Enggak. Itu berarti ikan itu dibilang hidup ketika dagingnya tidak terpengaruh rasa asin di sekelilingnya. Setuju? Tapi ketika dagingnya asin, itu berarti ikan itu sudah. Kalau ada orang Kristen yang hidupnya masih sama kayak dunia, berarti imannya, saudara yang ngomong. Kalau kita hidup di tengah dunia yang jahat dan dunia jatuh dalam dosa, tapi kita tidak hidup sama seperti mereka, itu berarti imanmu hidup. Pak, lingkungan saya ngomong kotor Pak, ngomongnya jelek melulu kebun binatang. Ya, saya jadi ikut-ikutan jadi kebun binatang. Bertobat makanya. Tunjukkan bahwa imanmu hidup dengan cara apa? Jangan sama seperti mereka. Pak, rekan kerja saya sikut saya di kantor. Saya balas juga nih, saya kepret, abisin nih dia. No, ampuni dia. Kenapa? Karena iman kita beda. Tuhan memanggil kita untuk tidak menjadi asin seperti mereka. Tuhan memanggil kita untuk tidak terpengaruh oleh dunia. Tetapi kita harus hidup berbeda. Menjadi kudus. Karena kita adalah umat Tuhan yang kudus. Dan bukankah ini panggilan kita? Panggilan kita adalah jadi domba di tengah serigala. Itu berarti Tuhan memanggil engkau untuk hidup menjadi umat yang kudus di tengah-tengah dunia yang jahat. Engkau dikenal sebagai jemaat yang menghidupi imanmu. Kudus bagi Tuhan. Terus berjuang menghidupi imanmu sampai Tuhan datang kembali. Mari kita berdoa.